Bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sudah finish, itu sudah harga mati, sehingga bagi Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyah, warga Nahdiyin pada umumnya, tidak boleh ada yang mencederai nilai-nilai kebangsaan ini, terutama ya, 4 pilar kebangsaan. Pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan Alhamdulillah, kita komentar. naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Rois terpilih, teman-teman wartawan, baik media elektronik maupun media cetak, juga yang saya hormati para ketua Banom lembaga yang sempat hadir. Di sini hadir mendampingi kami Ketua Pemuda Ansor, DP Ansor wilayah NTT, kemudian Ketua JKH Jamiyah Qurra wal Hufat, dan juga mendampingi kami Saudara Abdul Muiz, salah satu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama yang telah demisioner, tetapi selain itu beliau juga aktif di forum kader Nahdlatul Ulama NTT. Terkait pelaksanaan konferensi sudah selesai dengan segala macam dinamikanya, penuh persaudaraan, keakraban, dan selesai dengan damai, aman, dan semua ya, termasuk ada 2 kandidat, saya dan Pak Abdullah Ulumando, yang sebelumnya beliau adalah sekretaris PBNU, sudah saling islah, berpelukan, dan kemudian saling menyatakan kita harus segera bergandeng tangan bersatu untuk mengawal NU, membesarkan NU, mensyiarkan NU di wilayah Nusa Tenggara Timur. Setelah pelaksanaan konferensi itu tentu menghasilkan kami berdua, yakni Al-Mukarram Rois Pak Kiai Haji Ali Rosidi, dan saya sebagai Ketua Tanfiziyah Puan Montok Mbunai. Dan setelah ini nanti tentu akan dilanjutkan dengan rapat formatur sesuai dengan ketentuan yang ada untuk melengkapi kepengurusan, karena kepengurusan NU ini bukan hanya baik itu di cabang maupun di wilayah, termasuk di MWC, ranting dan anak ranting, tentu punya perangkat kepengurusan yang sesuai ketentuan. Dan untuk melengkapi kepengurusan ini tentu terbuka peluang untuk semua keluarga besar NU yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur, tentu sesuai kebutuhan. Dan ini nanti akan dibicarakan di formatur yang sudah ditentukan di saat konferensi kemarin. Formatur ini diberi waktu paling lambat 1 bulan untuk melengkapi kepengurusan yang ada. Manakala nanti kepengurusan sudah lengkap dan kemudian siap untuk diusulkan, disahkan oleh PBNU, dan kemudian dilanjutkan dengan pelantikan, dan setelah itu nanti kami pengurus akan melakukan konsolidasi ke cabang-cabang yang ada di kabupaten kota se-NTT tentunya. Konsolidasi ini tentu sesuai amanah dari tujuan didirikannya atau didirikannya gerakan para ulama ini yang disebut dengan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yakni membawa 2 amanah.
amanah keagamaan atau diniyah dan amanah kebangsaan atau amanah watoniyah. Para pengurus untuk secara bersinergi kedua amanah ini kita kembangkan secara baik dalam konteks ke-NTT-an dan juga dalam konteks ke-Indonesiaan. Amanah diniyah atau amanah keagamaan itu akan diikuti dengan gerakan-gerakan menyebarkan ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah yang nantinya akan mewujudkan karakter manusia yang tawassut Islam, manusia muslim yang tawassut, ya, tawassut berpikiran moderat, kemudian tawazun seimbang, i'tidal tegak lurus, dan tasamuh mampu berkarakter toleransi. Ini tentu yang kita harapkan, kita akan gencar untuk menyebarkan ajaran Islam yang ahli sunnah wal jamaah yang akan mewujudkan 4 karakter tadi. Kemudian amanah yang kedua adalah amanah kebangsaan. Bagi Nahdlatul Ulama, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah sudah finish, itu sudah harga mati, sehingga bagi Nahdlatul Ulama, warga Nahdiyah, warga Nahdiyin pada umumnya, tidak boleh ada yang mencederai nilai-nilai kebangsaan ini, terutama ya 4 pilar kebangsaan yang kalau disingkat itu adalah PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai gerakan-gerakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih maslahat lagi, kemaslahatan umat, ya, masyarakat yang mandiri, tentu khusus di dalam tubuh keluarga NU itu sendiri. Ada berbagai macam khidmah, ya, yang harus memang kita terus kembangkan di NU ini. Berbagai macam khidmah itu dalam artian secara letterlek, layanan-layanan yang harus dilakukan oleh Nahdlatul Ulama dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat. Kemudian yang berikutnya, kami nanti juga akan melakukan konsolidasi dengan pemerintah, dalam hal ini ya, pemerintah provinsi, termasuk juga barangkali yang terkait di dalamnya, ya, Forkompinda tingkat provinsi, kemudian instansi-instansi vertikal, khususnya Kementerian Agama, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga instansi lainnya yang tentu akan kami lakukan sinergitas, ya, dengan semua. Jadi dalam rangka kita kembangkan semua layanan-layanan yang ada di Nahdlatul Ulama. Selanjutnya yang paling yang paling menjadi prioritas kami nanti setelah ini adalah melanjutkan semua cita-cita dan planning-planning yang sudah disusun rapi oleh pengurus wilayah NU yang telah lampau, ya, yang dipimpin atau dinakodai oleh Pak Dr. Haji Jamaluddin Ahmad, ya, bersama sekretarisnya Pak Abdullah P. Ulumando, Ruisnya oleh Abah Kiai Haji Abdul Qadir Makarim, dan katibnya oleh Bapak Haji Muhammad Gaus. Terutama ketika mereka berhasil memperoleh hibah tanah dari pemerintah, ini adalah sebuah prestasi yang luar biasa. Ini PR bagi kami pengurus masa khidmah
2021-2026 ini untuk segera mewujudkan gedung kantor yang harus dibangun di tanah yang dihibahkan oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga merasa gembira dan senang tentunya, ibarat seorang pemberi kepada yang diberi, sebagai ungkapan terima kasihnya, bagaimana dia segera memanfaatkan apa yang diberi. Dan tentu sang pemberi itu sangat senang dan ya merasa bahagia tentunya. Nah, ini mungkin yang akan kita lakukan untuk segera membangun gedung di tanah yang dihibah oleh pemerintah. Ya, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pengurus yang lalu di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Haji Jamaluddin Ahmad dan Sekretaris Pak Abdullah Ulumando, yang tentu di bawah asuhan asuhan Rois Kiai Haji Abdul Qadir Makarim dan katibnya Pak Haji Muhammad Gaus. Kami banyak-banyak mengaturkan berlimpah terima kasih atas segala jasa upayanya untuk membesarkan NU di Nusa Tenggara Timur. Kami hadir hari ini tentu hanya sebagai penerus, tapi yang tentu yang paling capek, yang paling merasakan penderitaan dan jerih payah itu adalah pendahulu-pendahulu, termasuk mereka-mereka yang sudah merawat NU sebelumnya. Amanah keagamaan dan amanah kebangsaan yang juga sudah didahului oleh para pendahulu kami, mudah-mudahan kami mampu meneruskan amanah ini dan mampu membuat NU di Nusa Tenggara Timur ini lebih punya nyali lagi, menurut senior-senior mengamanahkan kepada kami, lebih semangat lagi, lebih bermartabat, dan tentu lebih bergairah lagi, mengayomi semua dan mengangkat semua potensi-potensi yang ada di SDM keluarga besar Nahdiyah yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur.